di mata seorang Oki Dasdas soal cinta? Cinta tuh sesuatu hal yang sebenarnya nggak bisa dirasa, Bang. Kita nggak bisa rasa, kita nggak tahu kapan dia datang, kapan dia perginya juga. Cinta itu sesuatu hal yang menurut kita tidak terlihat. Gitu ya, kita ngerasa juga kan nggak tahu ya apa bener gue cinta atau enggak. Itu mah sebuah ungkapan. Menurut gue cinta itu suatu komitmen yang harus dijalankan dengan benar-benar dan dengan sungguh-sungguh. Itu baru cinta. Oki Dasdas. Yeay! Mantap. Numpang nih Bang. Nggak apa-apa Bang. Ini anggap aja rumah kita bersama. Rumah kita bersama iya, ya. Pokoknya siapapun boleh di sini. Boleh ya? Boleh. Pokoknya seru-seruan aja. Seru-seruan. Pokoknya pintu ini terbuka untuk siapapun dan untuk apapun. Ya penting positif. Bener. Betul. Selama itu positif Bang gitu. Oh, gua buka Bang. Kunci di atas itu Bang. Paling atas Aman sebelah kanan. Oh, aman udah sini. Pintu kalau gue tutup tinggal Bang geser aja. Soalnya nggak pernah dikunci. Oh, kunci dari jam 11 sampai jam 5 pagi doang. Siap. Itu pokoknya teman-teman. Apa? Yang mau numpang. Iya, teman-teman. Tuh udah dikasih tahu. Iya. Kunci ada di Pokoknya mana. kunci ada di mana. Pokoknya semua orang teman-teman Bekasi yang mau nggak punya tempat, nggak punya, udah datang mari tuh. Das channel udah. Nggak ada lagi. Cuma tempatnya di sini doang. Kalau udah datang wajib subscribe juga. Iya, wajib itu hal wajib. Jangan lupa like Sama share karena kita masih butuh pengakuan banyak orang. Betul, ya kan? Loncengnya jangan lupa Iya, juga. biar dapat notif baru. Bener. Yoi. Ya kan, apa aja informasi-informasi yang terbaru dari Dasdas lu bisa langsung dapat. Yoi, dari Everlove tentang iya. Aduh. Karena kita lahir dari cinta kan Bang? Ini bener. Iyalah, emak bapak kita tuh bercinta kan? Bercinta. Iya, jadi akhirnya kita. Iya, muncullah kita kan? muncul kita. Iya. Ya kan? Semua diawali dengan cinta. Iya, cinta. Kita ngomongin cinta. Iya, sebenarnya. Mumpung kata pepatah ini malamnya malam Jumat Bang. Oh, malam Jumat. Ya Kamis malam, Kamis malam. Malam Jumat. Malam Jumat iya. Iya kan? Biasanya kalau kata orang dulu sunnah begitu gitu. Iya, sunnah Rasul ya. Ngaji. Membunuh 1000 kafir katanya iya. Cuman kita nggak tahu bener apa enggak ya. Namanya juga katanya iya. Iya kan. Kalau gitu pertanyaan pertama. Iya. Kapan pertama kali bercinta? Ini ngomongin bercinta. Iya. Aduh. Saya kapan? Kapan banget? Aduh, saya juga takut juga jawabnya. Iya. Takut ditonton. Iya. Iya, baca dulu. Cuma takut enggak saya kuliah lah. Yang nonton kok kuliah sih? Emang belum merit sama gue? Enggak, kuliah Bang, saya kuliah Bang. Kuliah. Udah kuliah udah. Udah itu aja deh. Selesai. Iya, kuliah udah. Aduh. Bang Oki kan yang gue kenal kan orangnya bocor ya kan. Asik lah, ngomong apa aja nyambung gitu. Mau ngomongin yang tadi politik, pemerintahan, wah musik segala nyambung. Ngomongin cinta gue rasa nyambung juga. Amin. Nah juga cuman gue pengen tahu nih di mata seorang Oki Dasdas soal cinta. Cinta tuh sesuatu hal yang sebenarnya nggak bisa dirasa Bang. Kita nggak bisa rasa, kita nggak tahu kapan dia datang, kapan dia perginya juga. Cinta itu sesuatu hal yang menurut kita tidak terlihat. Gitu ya, kita ngerasa juga kan nggak tahu ya apa bener gue cinta atau enggak. Itu mah sebuah ungkapan. Menurut gue cinta itu suatu komitmen yang harus dijalankan dengan benar-benar dan dengan sungguh-sungguh. Itu baru cinta. Komitmen yang dijalankan dengan benar-benar. Iya. Jangan komit doang. Jangan komit doang. Tapi nggak bener. Betul Bang. Itu namanya bukan cinta. Bukan, itu cuma sebuah ungkapan doang. Iya. Kadang kan kita, gua sayang sama lo, gua cinta sama lo. Tapi kalau dia masih
nggak komit sama dia apa yang dia ambil kan, menurut gue itu cuma sebuah ungkapan biar si pasangan itu, oh iya, dia bener sih, padahal mah bohong anjing. Iya kan. Gitu. Buktiin Iya. dong gitu. Kadang nggak perempuan, nggak laki-laki, semua itu harus butuh pembuktian, Bang. Setuju. Betul. Menurut gua, kata guru ngaji gua, Bang, cinta yang sesungguhnya itu adalah suatu pembuktian di mana dua tangan bertemu, Bang. Oke, misalnya Nggak ada misalnya, contohnya cuma satu, Bang. apa tuh? Si calon laki-laki bertemu dengan calon mertuanya, sambil jabat tangan, itu namanya cinta yang benar, Bang. Widih. Itu kata guru ngaji gua. Dan dia mengikrarkan janjinya di situ. Janji sucinya. Iya, itu. Kalau selebihnya berarti cuma sebuah, kalau menurut gue ya, sebuah tanda kutip guyon untuk bersenang-senang. Kalau yang bercerai gue juga pernah bercerai juga. Iya. Iya. Pernah juga gua. Oh, maksudnya dua Iya. Maksudnya dua kan harus Nggak tahu nih, lu nggak ngasih tahu. Iya. Gue pernah, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Karena itu suatu pembelajaran hidup bagi gue ya. Karena kita hidup itu kan nggak setahun, 2 tahun, apalagi berumah tangga kan nggak sebentar ya. Pasti kita butuh jenjangnya berpuluh-puluh tahun, bahkan hampir beratus-ratus tahun mungkin kalau kita sampai kan. Selamanya. Menurut gue pernikahan itu suatu metode belajar yang nggak pernah berhenti, Bang. Setiap hari, Bang. Setiap hari. Dan kata guru ngaji gue juga, Bang, ketika kita baru pertama menikah nih, hari pertama, usahakan 40 hari itu kita nggak boleh marah, nggak boleh manyun, nggak boleh berantem, nggak boleh gondok-gondokan, nggak boleh kesal-kesalan selama 40 hari itu. Karena selama 40 hari itu kita bakal tahu siapa orang yang sama kita, bangun tidur, mau tidur, makan, ke kamar mandi, semua aktivitas 24 jam pasti kita bakal tahu sama 40 hari, membiasakan diri. Karena kan kita namanya pacaran, misalkan pacaran kan ketemu kan paling cuma 12 jam, berapa jam, kan nggak 24 jam, nggak 7 hari juga. Nah, menurut kata guru ngaji gue nanti gitu, pokoknya kalau mau nangis tahan, mau marah tahan, nanti bakal jadi biasa. Kalau ngadepi suatu masalah itu nggak wah gitu. Iya, betul. Gitu ya kan. Sampai kalau gue pengen nanya lebih dalam nih. Boleh, Bang. Yang gagal nih. Boleh, Bang. Kita makin deep aja, Bang, makin deep terus. Tenang. Pokoknya semua aman. Gue menarik, maksudnya menarik sama soal teman-teman yang suka gagal. Maksudnya buat pembelajaran gue juga nih, ya kan. Awalnya kenapa bisa? Awalnya kan kenapa kita bisa gagal kan karena proses belajar tadi, Bang. Karena proses belajar tadi di salah satu pihak kita tuh tidak ada yang mau ingin belajar menjadi manusia lebih baik. Dia ingin stuck karena ngerasa nyaman di situ, ya udah dia stuck aja di situ. Sedangkan yang di salah satu sisinya pengen belajar jadi lebih baik, mengenal banyak hal, terutama ketika nanti dalam tanda kutip kita pulang, apalagi sosok laki-laki itu kan hal yang pertama kali ketika pulang kan bagaimana sholatnya, terutama sholat dirinya sendiri, sholat anak-anaknya, sholat ke istrinya, sholat keluarganya, dikasih makan apa, dapatnya dari mana, hasilnya bagaimana, kan itu kan. Nah, sedangkan ya kenapa bisa seperti itu, dia nggak mau belajar, di salah satunya nggak mau belajar, pengen aja udah aja gitu-gitu aja. Makanya banyak kadang beda prinsip, nggak mungkin, Bang. Oh gitu. Enggak. Kenapa kalau beda prinsip dari awal, kenapa lo kawin? Dari awal. Iya, kalau emang misalkan kita cerai beda prinsip, kenapa lo mau kawin, cuy? Kalau ada beda prinsip. Begitu. Kalau menurut pandangan gua, ya kenapa bisa selesai itu karena ya dia tidak mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di satu sisi si perempuannya atau si laki-lakinya, ya udah karena dia merasa nyaman di kehidupan itu, ya udah begitu aja. Nggak mau belajar lagi. Iya, nggak mau belajar lagi. Karena ya pernikahan buat gua suatu metode belajar yang terus menerus. Setiap hari harus. Setiap hari, iya. Kan? Betul. Sampai akhirnya pada titik itu memutuskan untuk udah yakin banget. Iya, karena kan nggak mungkin, Bang. Dalam agama juga kan tidak dilarang bercerai. Cuma emang sesuatu hal yang tidak disukai aja, gitu. Padahal kan boleh-boleh aja, sah-sah aja. Cuma hal yang tidak disukai. Itu kan nggak mungkin juga ketika kita sudah tidak
merasa yang satu ingin belajar, yang satu tidak, kan tidak mungkin dilanjutkan kan, karena menurut pandangan gue juga nanti banyak hal yang terjadi kemudorotan, ke banyak dosanya juga. Di rumah diem-dieman, di rumah cuma sekedar yang tanda kutip cuma suami istri, cuma melakukan hubungan tok doang, nggak nyapa, nggak apa, nggak segala macam, kan nantinya nggak bagus juga gitu. Itu malah jadi nggak betul bang, betul. Lu bingung ya? Bingung, bener bang, bingung bang. Cuma ya kadang kan ya pasti punya pandangan masing-masing lah orang teman-teman juga yang entah ada di mana juga. Ketika emang menghadapi posisi dilema kan ya, dilema itu kan ya pasti kan di situ kita dilema ya, apa kita mau lanjut apa enggak, karena kan segala sesuatu hal yang kita pilih kan pasti punya konsekuensinya, nggak saat ini tapi entah 10 tahun akan datang, entah 5 tahun akan datang, entah kapan. Nah itu yang kita itu nggak tahu konsekuensi apa yang bakal kita ambil setelah kita mengambil itu gitu. Hasilnya itu kita nggak tahu. Karena impactnya nanti kan juga akan kemana-mana. Banyak, iya betul banyak bang. Betul bang. Teman-teman bahkan. Betul teman-teman, iya. Bisa berpengaruh gitu. Betul. Sampai akhirnya lu memutuskan untuk apa? Iya, untuk apa yang mau lu ambil, mau lu udah hasilnya begini, mau lu terus hasilnya pun begini. Coba Begitu. untuk mempertahankan deh waktu itu. Udah bang, udah coba, cuma ya itu dia karena di salah satu pihak dia tidak ingin menjadi pribadi, ya menurut gua menambah wawasan ilmu lah, tidak ingin menambah wawasan ilmu, cuma ya begitu-gitu aja. Tapi di sisi guanya, gua ingin mencoba banyak, gua masih miskin ilmu lah bang, gua masih miskin ilmu agama yang tadi gua bilang. Gue takut ketika gue pulang besok misalkan gue nggak punya apa-apa, ketika gue pulang gue ditanya, gue bingung nih jawabnya apa gitu kan. Yaudah ketika gue pengen menuju ke arah sana, ketahan lah sama tembok itu gitu. Oke. Ya kan nggak mungkin kita, ya nggak mungkin bertahan dong. Harusnya kan dia bukan tembok tapi dia entah pintu entah apa gitu kan, yang yaudah kita jalannya sama-sama gitu. Nah ini kehalang tuh sama tembok kan mau nggak mau ya. Ada pilihannya cuma dua, gua mundur balik atau gue jebol tuh tembok. Oke. Gitu ya, yaudah mau nggak mau gue jebol aja tuh tembok. Akhirnya lo memutuskan. Iya, dan selesai lah. Selesai. Begitu abangku ceritanya. Gue bingung mau nanya apa. Gak usah bingung bang, keluarin bang. Teman-teman, nih bang saya promosi bang. Oh boleh. Iya, ini baju cakep nih, adem bang. Adem banget ini. Ini kalau panas nggak kepanasan bang. Pokoknya anti keringet bang. Iya, pokoknya dia kalau dia di luar panas, di dalam enggak bang. Iya. Di luar panas, di dalam enggak. Iya kan, saya nggak salah bang. Iya kan ya. Iya, pokoknya di luar keringetan, kita di dalam enggak. Adem aja. Pokoknya bahannya enak. Pokoknya teman-teman cek Instagramnya das_channel. Bajunya cakep. Itu kalau mau pesen ada kontak personnya. Gue udah punya 3 nih. Enak. Tenang bang, ntar pokoknya semua gue bagi. Alhamdulillah, yang ada di sini. Iya, gua bagi kontak personnya. Senang aja. Iya. Ayo bang. Itu udah masa lalu lah. Iya lah. Buat gua sebenarnya masa lalu sebenarnya sih masa lalu itu kan gua tuh sebenarnya paling males bahas sejarah bang. Dalam sekolah pun gua paling males bahas sejarah. Karena ya sejarah itu sesuatu hal yang ya masa lalu udahlah nggak usah dibahas gitu. Yang udah. Iya nggak usah dibahas. Ya udah kita biarin, kita buat pembelajaran ke depan biar semakin lebih baik gitu. Oke, kalau gitu yang sekarang. Wah mantep. Kenalin dong yang sekarang. Nanti gua kenalin, tenang aja. Iya. Nanti sih sekarang lah. Jangan lah. Sekarang dia ada di suatu tempat. ada di rumah, jangan. Nanti gue kenalin nanti gue kenalin. Nanti aja. Iya nanti aja nanti. Sekarang udah yang sejalan gak nih? Sejauh ini kalau tadi kan lu bilang kan kalau emang beda prinsip kenapa nggak ada iya apa? kenapa nggak ada selesai ya. Berarti yang sekarang udah insya Allah satu prinsip, insya Allah satu sama-sama pengen menuju yang makin baik karena kita udah bosan juga mungkin bang begitu begini juga nggak ada perubahan. Pasti kan kita pengen melaju ke arah yang makin baik juga. Pasti. Nah itu sejauh ini sih yang gua rasain sih impactnya ya oke lah. Aman lah, masih aman. Berapa lama sama yang baru? Hampir ini jalan ke 4 bang. 4 apa nih?
abad. Enggak. Ini gua mau 3 tahun bang, 3 tahun lebih. Oh berarti gue bukan baru. Iya, baru lah bang. Oh baru ya? Baru bang. Baru. Kalau udah lama itu 10 tahun, 20 tahun itu udah, 10 tahun. ya, udah lama itu. Baru bang. Nah nikah aja kan 5 tahun pertama kan sistem perkenalan kan bang. Katanya kan. Pokoknya orang tuh kalau udah ngeliatin 5 tahun fase pertama itu 5 tahun tuh kesananya itu makin adem tuh. Nah ini gue baru masih masa perkenalan. Masih perkenalan. Kalau dalam pernikahan iya. 2 tahun lagi nih berarti ntar ada cobaan lagi nih. Enggak lah, jangan lama-lama dulu. Jangan lah ya. Mudah-mudahan ada adem aja. Ada aja ya, ada. Udah satu prinsip. Ya alhamdulillah udah satu prinsip, udah satu tujuannya, udah satu juga. Ada satu tujuan. Ya, cuma ya emang karena kita beda umur agak jauh bang, ya mungkin ya karena beda kepala ya, beda isi kepala terus beda pengalaman hidup juga mungkin. Ya jadi ya kadang masih suka bentrok apa pemikiran-pemikirannya kayak gitu. Yang kayak gimana? Misalnya? Ya misalkan banyak lah bang, misalkan gua apa ya contohnya ya, contoh gampangnya misalkan apa ya? Kayak misalkan baju yang dibeliin. Iya, misalkan baju lah, contoh baju ya. Misalkan kan kalau buat gua pandangan laki-laki ya baju, kalau gua kan baju oke aja bang, apa aja yang gua pakai gitu. Cuma kan menurut pandangannya lu nggak cocok pakai ini gitu. Padahal kan kita yang mengenakan gitu ya. Nah itu hal standar lah kayak gitu. Akhirnya lu ganti tuh? Akhirnya ya nggak mau lah. Ntar daripada dia di jalan manyun mulu ya mau ganti lah gitu. Ganti. Kayak gitu ya. Kayak gitu masih ini. Masih bang. Gitu. Contoh kedua, kayak gue misalkan gue beli barang nih bang, terus ya gue nggak bilang. Nah tiba-tiba kenapa sih nggak bilang kayak gitu ya. Ya tadi juga kan di rumah bakal tahu gitu, maksud gue bakal tahu gitu. Ya seenggaknya bilang, nah kayak gitu hal yang kayak gitu yang kadang masih beda pandangan kayak gitu. Terus banyak lah bang, masih banyak beda pandangan. Cuma ya menurut gue ya seru aja buat gue, malah seru. Jadi malah buat guanya bukan suatu perdebatan malah jadi suatu nambah ilmu gue. Jadi suatu belajar iya. Jadi belajar gue. Jadi gua nggak jadinya gue punya pandangan banyak bang. Enggak dari pandangan gua aja, gue bisa ngambil misalkan dari posisi dia seperti apa, terus misalkan gua ada di posisi orang lain. Nah, jadi gue bisa jadi kayak gitu bang. Misalnya lu beli barang menurut lo ini keren, nah tapi kan menurut dia gimana nih, terus gue kalau dipakai sama orang gue ngeliat di orangnya bagaimana. Nah kayak gitu gue jadi banyak belajar jatuhnya. Belajar terus begitu. Kan masih ada ya, berarti masih ada yang ininya lah nggak cocoknya lah ya, beda pandangan aja. Iya beda pandangan doang. Cuman kalau sejalan tetap masih jalan sih. Kan? Ya masih seiring sejalan lah. Iyalah sampai kakek. Amin. Mudah-mudahan aman-aman aja. Amin harus aman. Ya cuma ya nggak aman juga nggak apa-apa sih bang. Karena kan kalau aman-aman juga kan nggak seru juga. Kita cuma kalau flat aja kan nggak seru juga kan. Kita kan kadang butuh naik turun kan dong buat ya istilah kata buat makin dalam lah, mengenalnya makin dalam, perasaannya makin dalam, gimana cara kita kalau misalkan lagi marah cara ngadepinnya kayak apa segala macam kayak gitu. Cuma pokoknya setahu gua perempuan tuh kalau lagi marah tuh hadapinnya cuma 2 bang. Gimana? Pertama abang diemin, kedua abang ajak belanja. Wah itu selesai bang masalah bang. Semasalah pun abang ketika ayo kita belanja, udah bang selesai perkara bang. Kelar tuh. Kelar udah. Apalagi beli yang mau, udah bang aman. Gue milih poin yang pertama aja deh. Iya berarti lama ngomongnya kalau begitu mantar. Iya. Berarti kalau gitu di rumahnya diam-diamannya bangsa 2 minggu bang. Pere ya. Ya mau nggak mau, paling cuma dikasih baunya doang. Iya. Kalau belanja 2 jam. Wah, adem bang. Misalkan dia lagi mau beli apa, udah ambil gitu. Wah, seneng bang udah bang. Pokoknya wajah ceria lagi di rumah, adem lagi gitu. Habis lakinya punya. Iya itu. Jadi kita yang diem ya. Iya. Diem aja ketawa-ketawa. Iya. Aduh. Besok mau gawe kan. Iya. Aduh. Duit buat 2 minggu habis. Pas lihat, waduh beras sudah tinggal buat 2 hari. Waduh telur udah gitu. Kita mah ya seruan aja bang, seru aja sih. Seru-seruan ya. Rame lah. Gue
apa ya, dengan kata pembelajaran itu tuh tertarik banget gitu loh. Maksudnya hal kecil apapun juga lo tetap jadi pembelajaran. Iya lah bang, pasti bang. Karena kan kita kan, ya itu hidup itu proses belajar bang. Kita ya hidup itu proses belajar dari yang nggak tahu jadi tahu, dari yang tahu jadi makin tahu gitu kan. Terus dari yang makin tahu makin bisa membedakan mana yang taunya, mana yang enggaknya, kayak gitu-gitu. Hal yang awalnya lo nggak tahu nih bang, yang sama sekali lo nggak pernah tahu ternyata, oh cewek gini ya. Akhirnya lo belajar dari dia. Gitu. Gue sebenarnya kalau tentang perempuan gue nggak pengen nyari tahu bang. Lu yang dicari tahu gitu? Enggak, bukan maksud gue kan kalau kamus perempuan kan gue pernah kata siapa gitu kan, kamus perempuan tuh kalau kita mau belajar tentang perempuan ada bukunya mungkin setebal ini mungkin ya, cuma gue nggak tahu. Cuma ya karena itu perempuan itu kita nggak bisa kita tebak bang, dia tuh sebuah misteri yang sekarang iya sekarang oke, 2 menit kemudian jadi nggak mood. Kadang 2 detik kemudian jadi senang-senang lagi. Nah itu kadang gue malas nyari taunya bang. Jadi udah berjalan aja. Berjalan aja. Nah itu yang baru gue, oh ternyata si perempuan tuh. Terus perempuan tuh gue paling malas tuh ketika emang kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kamu mau apa terserah. Iya. Nah itu tuh hal yang, oh benar gitu. Jadi oh iya ternyata semua perempuan begitu gitu. Semua iya. Semua. Ya mungkin nggak semua, mungkin kebanyakan lah. Banyaknya perempuan mungkin kayak gitu ya. Kalau ditanya kamu makan apa terserah, makan ini enggak, itunya begini ya. Itu makan apa terserah, gue colok aja di mata. Iya, sebel banget gue ya. Terus kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kok manyun? Iya nggak apa-apa. Gue paling sebel kayak gitu. Harusnya kan ditanya kamu kenapa? Aku begini. Iya. Kita juga kan bukan paranormal yang tahu gitu bang ya. Laki-laki kan juga paranormal yang tahu isi hati lu gitu. Maksud gua, lu kan kalau ditanya kenapa lu makan? Karena gua lapar. Nah itu jawabannya kan ya, bukan kenapa lu makan? Nggak apa-apa lah, begitu maksud gua. Karena kita juga nggak tahu ya, maksudnya yang lu bilang tadi kamu gini, perempuan mah bang, gua kata siapa gitu ya, gua lihat di mana gitu, TV apa di YouTube gitu. Kita kalau mau bahas tentang perempuan apa ya pasti segini bang. Dia si peneliti ini tuh udah neliti si banyak perempuan ya. Kalau kita mau pelajari ya mungkin kalau diciptain bukunya ya tebel banget kan, nggak mungkin juga. Bahkan sekelas profesor pun belum tentu bisa buku itu ya. Iya lah bang, karena kan yang tadi gue bilang si perempuan hari ini 2 menit kemudian jadi bad mood, terus 2 detik kemudian moodnya itu berubah-ubah terus kalau ditanya mau makan apa terserah, terus kamu kenapa? Ya nggak apa-apa. Mau kesini enggak, tapi maunya kemana? Ya nggak tahu lah. Terus ya aku pengen jalan. Ya kemana? Ya nggak tahu kemana. Ke situ ya makan? Enggak, ntar aku gendut. Kayak gitu-gitulah. Gitu. Iya, wah, gue makanya kalau begitu diem aja udah. Biar dia ngasih opsi. Kita kemana nih? Terserah. Ya udah kalau terserah malah gue diem aja udah diem. Kok nggak jalan? Ya udah kan terserah. Gitu. Ntar dia baru nyebut ke sini ya, oh ya udah baru jalan ya. Kayak nungguin gitu. itunya tuh. Nungguin dia lama bang. Saya sampai perut perih-perih dan lapar. Padahal gue udah pengen belok nih. Iya. Aduh nggak ada. Kamu makan ini enggak, berkuah apa ini? Elah, biasa. Pernah nggak lo udah nyiapin nih misalkan ada yang dia bilang terserah ya kan? Udah nih, aku beliin ini nih. Enggak, gua nggak pernah bang. Gua enggak, gua bukan tipikal orang kayak gitu bukan. Oh enggak. Enggak. Gua kalau kata dia terserah ya udah, gua makan aja sendiri. Enggak lu tawarin? Enggak. Terus deh? Ya udah kalau makan apa? Kalau nggak mau makan ya udah. Jangan terserah. Iya, gitu. Enggak, gua bukan tipikal orang misalkan terserah, gua beliin enggak, gua bukan bang. Gua kalau misalkan gua mau makan ya udah, gua mau makan ini. Lu mau enggak? Enggak. Terus lu mau makan apa? Nah, kalau gue mau makan si A, ya udah kita makan A gitu. Enggak misalkan aku mau makan A, kamu mau enggak? Gue kalau udah lu mau makan A, ya udah kita makan A. Meskipun gue nggak mau misalkan gitu, cuma ya udah gue makan gitu. Biar nggak ada opsi lain. Iya. Biar nggak ada timbul pertanyaan-pertanyaan lain. Biar nggak jadi ribet juga ya kan. Karena aja pertanyaan lain. Biar nggak jadi ribet juga ya kan. Karena aja hal kayak itu kan jadi malah bikin kita ribut juga bang. Iya, hal sepele kayak gitu. Penting ya. Terserah. Mau kemana nggak tahu. Nah, itulah cinta bang. Katanya. Orang yang kayak gitu tuh cinta. Katanya cuma gue nggak tahu juga.
Berarti dia cinta sama lu. Iya, nggak tahu juga, kita belum ada pembuktiannya, belum ada bang. Ah, masa sih nggak ada pembuktian? Belum. Serius? Belum. Nggak kan dia nggak pernah nunjukin kayak apalah dia ngelakuin apa gitu ke lu sebagai tanda bukti kalau oh ini kalau oh iya ternyata dia beneran nih sayang sama gue gitu. Belum sih kalau setahu gue. Sejauh ini buat gue belum. Belum. Dari 3 tahun ini Belum. dia, misalnya bikinin kopi hal kecil. Iya. Mungkin itu bakal terjadi nanti ketika kita sudah berumah tangga baru. Kalau misalkan kita masih dalam proses pendekat ini belum Yakin berarti lu? yakin insya Allah. Berarti dianya belum ngasih keyakinan. Ya mungkin. Tapi lu sebaliknya ke dia dan nunjukin gitu. Kan gua nggak pernah tahu bang. Yang bisa jawab kan harusnya si perempuan, pihak perempuan. Enggak dari lu nya misalkan usaha lu gue pengen nunjukin nih ke Gua sayang nih sama dia. iya kan, ya itu dia. Gua nggak bisa bilang. Gua pernah nggak tahu gua. Tahu ya ternyata dari Iya, dia nunjuk dia ngejawabnya apa? Nggak tahu gua. Iya, bener. Karena versi pengorbanan untuk setiap orang juga beda. Iya kan, kalau misalnya menurut gua begini, kalau kata dia itu biasa aja kan, Kalau kita ini biasa. kayak kan kita nggak tahu Cowok-cowok juga. yang lain juga begitu kok. Ya kan kita nggak tahu juga. Iya. Gitu. Hal yang paling udah pernah lo lakuin yang paling ekstrim mungkin atau yang paling lo pengorbanan banget ke dia? Tetep bang, gua nggak bisa jawab itu. Nggak bisa, karena gua tuh tipikal orang, gua bakal lakuin apapun buat orang yang bener sama gua sayang. Iya, gua bakal misalnya dalam tanda kutip gitu, gua bakal kepala jadi kaki jadi kepala buat orang yang gua sayang. Cuma kan kita nggak tahu versi dianya seperti apa. Iya. Gitu, jadi gua nggak bisa jawab itu gitu. Segitunya deh kalau dia Ya karena kan cewek. karena kan kita laki-laki kan butuhnya kan apa yang kita ucapan, yang kita lakukan kan itu sebuah tindakan yang nyata kalau gue ya sayang gitu, bukan cuma lu omongan, cuma apa kayak gitu-gitu. Tapi gue kira lu orangnya santai gitu bang, cuek. Enggak sih, gue biasa-biasa aja bang. Tapi ternyata kalau sama cewek yang lu sayang ya, Iya. lu bisa ngasih apa aja, lu bisa ngelakuin apa aja gitu ya. Iyalah. Wih keren. Bisa Begitu. bucin ya? Bukan orang. Bucin ya? Lu berarti bucin juga dong? Dalam hal apa dulu bang? Misalnya kayak hal yang dia pengen banget makan ini nih, tapi tempatnya jauh. Gue berangkat bang. Berangkat. Soalnya gue emang tipe orang yang doyan makan juga sama seneng jalan juga. Atau dia lagi pengen tas mahal. Gue ngeliat isi dompet dulu. Pengecualian itu berarti. Hah? Pengecualian. Mana? Kalau lihat isi dompet itu pengecualian. Iya, kalau emang harganya cocok sama si dompet ya beli. Tetap beli? Iya, tetap beli. Cuma kalau emang Orang kagak usah. kalau ya nantilah ditahan dulu, digeser. Misalkan bulan depan atau enggak nunggu diskonan kayak gitu-gitu. Atau dapat bonus dari Iya, kayak gitu-gitu Bang, kayak Tapi gitu-gitu. ujung-ujungnya tetap lo Tetap beli. Iya. kan? Pokoknya gua buat orang yang gua sayang itu apapun yang lu minta selama gua mampu pasti gua wujudin. Ih, beruntung banget ya. Pokoknya begitulah. Paling seru lu sama dia. Ngelakuin apa, kemana gitu, pas saat lagi ngapain. Semuanya sih Bang, gua seru karena itu Bang, karena kita sepaham sejalan. Setiap momen sama dia pasti seru. Pasti seru. Terus apalagi kita tuh doyan makan, meskipun makannya jauh pasti kita susulin. Pasti kita datengin, mau makan yang mahal pun pasti kita buat coba makan. Apa yang lagi viral Iya, sekarang kita ya, coba makan. samperin. Iya, karena itu itu yang buat gue seru tuh itu. Terus yang makin buat seru gue itu ya itu kita mau belajar lebih itu Bang. Sama-sama mau Belajar lebih itu yang buat gue serunya itu di situ. Kalau hal lain ya hal yang normal-normal aja. Kayak orang-orang bokeh. Iya kayak orang itu. Nah, cuma ya karena kita mau belajar lebih gitu. Ya itu yang mungkin buat gue seru tuh di situ. Satu hobi, Satu satu pemikiran, satu pemikiran, satu frekuensi juga. satu frekuensi. Ya udah lah, nunggu apa lagi lah. Nunggu, kalau buat gue nunggu, sebenarnya sih emang nunggu apa lagi ya, cuma gue belum tahu ya nunggu apa ya. Nggak tahu gue juga. Hah? Enggak lah Bang, kan kita mesti mempersiapkan semuanya kan nggak gampang juga. Benar. Kita mesti nyiapin
materi terutama gitu kan, materi, terus pekerja apa ya, pokoknya materinya gue masih gue siapin lah. Udah ada rencana serius tapi ya? Insya Allah, ya gue sih pengennya tahun ini bang. Amin. Amin, gue pengen tahun ini. Kalau dia nggak mau tahun ini ya gue nyari yang lain lah. Serius lu? Iya, gue mah gampang-gampang aja bang. Kalau target tahun ini berarti Iya. tinggal 2 bulan lagi nih. Iya. 3 bulan lah sama Oktober iya, ini ya kan. Iya. Lu nggak mau tahun ini, ya udah selesai, nyari yang lain. Gitu aja gue mah. Mau syukur nggak ya udah. Iya, lu mau oke enggak ya udah. Cari yang lain. Iya, meskipun berat sebenarnya, cuma ya gue pengen tahun ini gitu. Cuma karena gue butuh temen. Oke. Gue udah lama, gue tuh butuh teman buat tidur bareng, ngobrol bareng di kasur gitu ya. Quality time ngobrol, curhat. Gue, aduh seharian gue habis ini nih. Oh iya, apa kamu gimana hari ini sambil pijitin, ya kan seru kan? Bener-bener. Ya, wah pusing nih, oh kayak gitu. Itu gue butuh. Curhatan para duders. Iya, iya. Ya kan ya, bagian ya, ya kan? Udah butuh juga bang hal kayak gitu gitu. Jadi apa? Curhatan para duders. Lagi kalau malam Jumat begini Bang. Itu dia. Yang lain pada tukang jamu gitu Bang. Nah, bingung juga. Nah itu bang gue butuh itu. Apalagi gue ngeliat ibu juga butuh teman gitu kan, butuh ngobrol juga. Nah, gue butuh kasih itu. Gue pokoknya gue rencana tahun ini. Amin. Gue sih pengennya tahun ini. Amin. Oktober, misalkan Oktober atau November lamaran, Januari, ya kabul. Nggak usah lama-lama udah. Kita cepet-cepet aja. Iya. Kalau persiapan udah ada. Persiapan sih udah ada bang, persiapan udah ada. Udah ada ya? Iya, cuma ya kan kita nggak tahu pandangan si pihak lawannya, persiapannya sebagus itu kayak apa kita nggak tahu juga. Kayak gimana? Pengennya kayak gimana kita nggak tahu juga. Beda-beda. Iya kayak gitu. Kadang keinginan anaknya begini aja tapi orang tua belum tahu Nah, ya itu kan? dia. Itu yang kadang bikin ini ya, Iya. bikin kita cowok kayak siap nggak siap. Iya. Nih, Bang Gilang. Bang Gilang kan bikin suatu obrolan tentang cinta ya. Iya. Emang menurut Bang Gilang cinta itu apa? Cinta itu sih menurut gua ya, gue juga nggak tahu. Iya, tenang, kita balik tanya ya. Jangan dia mulu tanya kita. Banyak sebenarnya yang nanya kayak gitu ya kan. Lu mau cinta-cinta lu apa sih menurut Iya, lu iya, cinta itu iya. apa sih gitu Iya. ya kan? Ya cinta tuh nerima. Nerima. Kalau menurut gue ya, udah cuma nerima aja. Nerima aja, mau kayak gimana pun, misalkan mau diperlakukan apapun, nerima aja bang. Iya, kalau gue sih kalau ya pandangan orang beda-beda kan. Kalau gue sih ya gitu, nerima. Maksudnya dalam artian nerima gini. Saat pasangan lo begini, lo terima. Pasangan lo begitu, lo terima. Karena kan cinta katanya level tertinggi itu ikhlas. Ya? Iya. Padahal Ya. bohong itu bang. Padahal kan, ya tahu juga ya. Iya, Kan? padahal buat gue tuh bohong tuh. Ikhlas sampai kagak ya kan, orang nggak ada yang tahu. Iya. Lu ikhlas tapi domong. Iya, itu dia itu. Bohong kan jatuhnya kan. Iya. Makanya ya udah terima aja. Gue sih gitu kalau gue. Wah keren tuh. Kalau Terus gue- kenapa sih bang, abang mau bikin suatu ya podcast Everlove ini emang ide awalnya dari mana? Ide awalnya sebenarnya apa ya? Kalau Everlove ini awalnya dari program radio. Sebenarnya program radio tempat gue siaran dulu itu ada namanya Everlove. Kita ngomongin tentang percintaan atau gaya pacaran anak muda lah. Lebih ke anak muda sebenarnya, lebih ke anak muda. Kita ngebahas tema perselingkuhan atau anak muda yang bucin kayak gimana sih. Terus lu pernah gak sih mencintai dua orang dalam sekaligus? Kayak gitu. Gue pernah tuh bang. Pernah ya? Iya, gue pernah tuh. Zaman sekolah dulu tuh gue. Iya. Gue juga pernah. Iya. Gue pernah zaman sekolah jadi apa taruhan bang? Lu yang jadi taruhan? Enggak. Lu yang taruhan? Enggak, gue punya bekawan nih, gue ada berlima. Ada satu sekolah gue itu ibarat kata dalam tanda kutip primadona lah ya. Oke. Iya primadona lah. Bintang sekolah. Iya. Hah? Gacokan nih ya, gacokan tuh ya. Dia kelas 3, gue baru masuk kelas 1 bang. Kakak kelas. Kakak kelas, iya. Abis waktu itu inget banget gue abis pelajaran apa gitu, kita berkumpul tuh di depan sekolah. Dia lewat tuh bang, si gacokan itu sama gengnya tuh ya. Kata teman gue nyeletuk begini,
lu kalau bisa lu pacarin tuh perempuan, kata dia bilang gitu, gua traktir, malu makan sebulan, bensin lu sebulan gua yang tanggung, pulsa lu sebulan gua yang bayar. Oh, gua deal, iya, gua nggak mau kalah ya, gua deal, oke, gua bilang gitu ya. Berapa waktu gua buat kenalan, buat seminggu, deal, gua bilang oke, iya lah bang, oke deal, selama 3 hari bang, udah takluk, nomor HP punya, alamat rumah gua antri segala macam, gua beres. Jadian. Kalau gue sih enggak bang, gue sih cuma seseruan aja. Coba kan gue ngomong ke kawan kan, gue udah jadian. Yang penting kan pulang udah gue anterin, ya, nomor HP punya, iya kan, segala macam kayak gitu, nonton jalan bareng kayak gitu. Gue sih nggak pernah, lu mau nggak jadi pacar? Enggak. Cuma ya itu gue bisa nganterin pulang, gue punya nomor handphone, gue tahu rumah, gue tahu orang tuanya, gue tahu kakaknya, gue makan jalan bareng, kemana-mana bareng berdua, ya itu. Nah, gue bilang sama kawan gue yang itu, temen lu bokinan. Iya, kan. Setidaknya gue udah makan sebulan gratis, bensin sebulan gratis, pulsa sebulan gratis, kuota internet gratis sebulan, udah aman lah itu. Pernah gue, salah orang deh. Pernah gue bang kayak gitu bang, pernah bang. Pernah. Juga pernah yang kayak gitu. Seru sih soalnya ya, seseruan aja sih kalau buat gue. Rame. Jadi cinta tuh seru ya? Seru bang, ya seru sih sebenarnya. Gue setuju tuh bang, cerita itu nerima, iya benar. Kalau gue sih, iya. Menurut kacamata tapi emang benar sih, benar. Selain cinta itu proses belajar, ya itu benar nerima dia. Dia lu kalau nggak nerima ya nggak mungkin lu sama dia gitu kan ya? Iya kan, kalau lu nggak nerima singkatnya gitu ya. Ya nerima aja. Iyalah, nerimain aja lu, enak nggak enak, suka nggak suka lu telan aja udah. Iya. Iya kan, kalau lu mau lu muntahin berarti lu udah selesaiin aja udah ya. Udah. Iya benar. Iya benar, lu kan nerima itu. Tapi kadang-kadang sih ada gue rasa pengen demo juga. Iya. Ada bang, cuma kan kita tahan aja tuh, biar nerima terus ya. Iya begitu. Aduh. Ya gitu lah. Iya, ya cinta. Ya. Sesuatu hal yang ambigu lah menurut gue juga. Ambigu. Iya, kita mau bahasnya nggak tahu kan dari pandangan, kan setiap pandangannya kan beda-beda tentang setiap cinta. narasumber yang ngobrol sama gue juga beda-beda. Iya, itulah ambigu lah buat gue jadi cinta. Jadi kita jelas, iya nggak sesuatu hal yang nggak jelas. Jadi caranya nggak jelas. Iya, jelas lah bang. Jelas lah. Jadi kan kita namanya setiap orang kan punya pengalaman cinta beda-beda bang. Ada yang cuma lurus-lurus aja, ada yang bebelok-bebelok banget, ada yang cuma naik turun biasa kan ada juga, gitu. Ada yang parah sama sekali, banyak kan bang, gitu bang. Banyak banget, dan sampai ada yang, susah deh pokoknya yang nggak setuju sama orang tua. Gitu, ada yang backstreet, gue pernah bang backstreet juga bang. Pernah juga gue bang, pernah juga, tapi cuma 2 bulan. Kenapa harus backstreet? Ya kan itu dia, karena ya kita kan namanya anak muda, malu buat ngobrol ke orang tua kan nggak enak, malu, gengsi segala macam gitu. Tapi cuma 2 bulan. Backstreetnya dari orang tua lu atau dari orang tua? Dua-duanya iya. Dua-duanya. Nah habis itu ya karena gua nggak tahan gitu ya, gua tuh tipikal orang kalau gua punya teman dekat perempuan gitu yang mau misalkan emang gue serius gitu bang, benar-benar gue serius ngejalanin, pasti orang yang pertama gue ajak ke rumah buat ketemu sama mak gue. Kalau yang ini enggak nih? Apanya? Kalau yang backstreet? Kan awalnya dulu enggak tuh, enggak tuh, zaman sekolah. Cuma karena gue udah nggak tahan gitu ya, gue udah nggak tahan ketemuan di luar, nganterin cuma sampai depan gang gitu kan ya. Ganteng doang. Iya ganteng doang, nanti sampai depan gang, iya kayak gitu-gitu tuh, zaman gue sekolah tuh. Nah, karena gue nggak tahan ya gitu bang. Ya udah gue pernah ke rumah dia nggak tanpa bilang ada bapaknya, gue bilang aja gue pacarnya ya, gue milih dulu tuh gue sama bapaknya tuh, lu masih kecil begini ya, gue mau jawab aja ya, kata emaknya kamu dikasih tahu dijawab mulu, ya masa saya diam aja bu, saya bilang gitu ya, udah pokoknya dia orang tuanya bilang apa gue mau jawab aja, iya enggak begini gue jawab, ya udah kata emaknya nyeletuk, kamu dikasih tahu jawab aja, ya masa harus diam aja. Ya akhirnya tahu, terus malah dukung juga, support juga gitu, malah ngajak jalan bareng gitu. Enakan backstreet apa terang-terangan sih? Terang-terangan lah bang. Terang-terangan ya? Iya, backstreet itu ada sesuatu hal yang jadi rasa menghantui gitu, ya ganjel gitu ya, nggak betah aja jadi kesannya. Iya, lu tahu aja suka nggak suka ya udahlah, hadapin aja.
Gue selalu ntar begini. Alah. Kayak gitu lah gue. Kalau gue paling suka, paling males tuh. Ntar ada begini, idih, geli banget gua. Iya, lo mau hadepin aja, kalau nggak mau udah nggak usah gitu, maksud gue gitu bang. Ya kan kita hadepin juga sama-sama, nggak sendiri. Gue juga takut lah sendiri mah. Gitu kan, gitu lah. Tapi dulu. Sekarang udah. Sekarang wajib lah, terang-terangan bang. Wajib lah. Kalau gelap-gelapan nggak? Gelap-gelapan wajib juga. Wajib juga. Iya, ngeri juga. Ngeri keterusan bang. Iya. Udah. Gelap terus. Iya, enak terus. Enak terus ya. Jangan. Enak terus. Tahun ini. Insya Allah tahun ini gue pengennya tahun ini, kalau nggak tahun ini ya pokoknya gue pengennya tahun ini bang, tahun ini lah. Pokoknya tahun ini tuh gue ada satu langkah tuh yang yakin, meski entah lamaran dulu kek, entah emang langsung ijab kabul kek. Pokoknya gue satu ini harus punya satu step biar nggak gitu-gitu aja. Oke. Keren lo berarti. Gitu. Paling nggak lo udah nunjukin keseriusan. Iya. Ya kan? Ini udah nih ya. Setelah ini, ayo. Iya. Sah. Pokoknya lu mau, ayo enggak udah, cukup dah. Udah. Iya. Jadi menurut gua malah jadi buang-buang waktu. Iya, buang-buang waktu juga bang. Buat apa kita bersama sama orang yang nggak jelas? Gitu. Kalau emang lu mau sama gue ya udah, ayo. Kalau emang udah, kalau emang enggak ya udah. Hubungan lu selama ini nggak jelas apa gimana? Bukan begitu maksud gue. Jadi kalau misalkan kita nggak mau, ya udah kita stop aja. Gue sedih lanjutin. Oke. Lebih kepada kedewasaan kita masing-masing aja gitu ya. Iya. Karena udah bukan masanya lagi. Iya. Harus kayak gini, kita harus serius. Iya, bukan masalah kita pacaran apa segala macam, enggak lah. Bukan lah, kalau mau ayo, enggak ya udahlah. Stop aja. Nggak mau buang-buang waktu gitu kan. Misalkan dalam misalkan buruknya enggak nih. Nanti tahun depan nggak usah lah gitu, nggak usah. Ini sekarang aja. Misalkan gitu, misalkan kita kan nggak tahu ya bang. Besok lusa kan nggak tahu. Ayo, lo mau nggak nikah sama gue? Jangan nih, jangan tahun ini, tahun depan nggak. Stop udah. Gue gitu. Gitu. Iya. Kan kita nggak tahu bang, tahun depan juga bakal jadi atau enggak. Iya, belum tentu juga. Iya. Lagian bukannya pamali ya, kalau cewek laki udah mau ngelamar, udah mau ngajak terus. Pamali. Iya. Nggak boleh. Tapi kan kadang Bu Mali tuh suka nanan tuh bang. Iya bener, gue setuju sih sama. Bener. Maksudnya, bener. Kalau cewek udah dilamar, paling enggak dia punya suatu kepastian juga. Iya. Kalau misalkan emang dia mau, bilang iya. Iya. Kalau misalkan dia bilang enggak, Ya udah. paling enggak jawabannya ngomong ke orang tua aja. Iya. Misalnya gitu ya kan. Bener nggak sih? Iya, gue tipe orang itu bang. Kalau emang lo mau. Kalau mau udah enggak, ya udah, nggak usah sampai bulan depan, tahun depan, mungkin nggak usah. Gue nggak suka kayak gitu bang. Konseling pernikahan. Ini konseling ini banyak ini. Iya, konseling pernikahan, pembahasan dudaders. Dudaders. Iya. Pokoknya bahas ini, pembahasannya banyak ini. Iya, dudaders. Bener. Fans club ya. Tapi emang seru. Gitu ya bang, gue begitu. Pokoknya gue kalau emang lo mau, kalau enggak udah. Lu kan lagi mikirin perasaan dia gimana gitu selama lo 3 tahun, Iya. gitu aja. Ya kan konsekuensi bang. Ya mau nggak mau ya lu telan aja dah. Suka nggak suka. Kalau buat gue tuh tipe orang yang suka nggak suka lu telan, enak nggak enak lu telan. Nerima berarti. Iyalah. Suka nggak suka terima. Iya pokoknya udah. Mau 3 tahun misalkan seru, 4 tahun seru ramai. Ya kalau emang hasilnya harus stop ya udah stop aja. Gitu. Nggak usah dibahas yang nanti. Tapi aku belum siap. Iyalah. Kemarin-kemarin ngapain aja lo anjing gitu. Iya. Lu bodoh buang-buang waktu gua lu kayak gitu. Kayak gitu. Aku kan harus ini tuh. Lebih erak lu. Iya. Iya, lu mau syukur deh udah. Iya. Lu berak sekebon lu, ceboknya segayung lu. Iya. Iya, gue paling itu ya kan kurang. Ya gue paling gak suka aja tuh ada bahas-bahasan kayak gitu bang. Inilah, itulah alasan A, B, gue nggak ini mah.
Sebelum sama yang ini pernah sama yang lain nggak? Belum gua bang. Belum berarti Belum. ini. Belum ya. Gua tuh tipikal orang yang nggak bisa memulai bang. Misalkan gua udah kenal sama satu perempuan nih gitu ya. Terus gua Oke. terus selesai itu misalkan. Terus gua mesti mulai lagi sama orang lain tuh gua kayaknya susah gitu gua. Canggung. Iya, canggung. Gue lebih baik kita berkawan dulu lama gitu, nah baru. Belum diambil orang gitu mah. Iya kan ya nggak ya walau alam itu mah diambil. Iya, yang enggak juga alhamdulillah. Iya. Gue mah tipikal orang diambil, nggak diambil alhamdulillah gitu bang ya. Kalau diambil ya diambil lagi lah, masa rebut lagi lah, lemah amat ya. Oh, Nggak usah lemah-lemah bang. Lu setuju gak kalau cinta itu harus memiliki? Enggak bang. Iya benar. Iya benar. Iya lah bang, cinta itu harus memiliki kadang. Cinta nggak harus memiliki. Tai kucing lu, bohong. Iya, bohong itu bang. Itu suatu ungkapan untuk menutupi rasa dia entah halu, entah sedih, entah namanya cinta mau aja bareng-bareng. Kalau nggak bareng-bareng nggak cinta namanya udah. Iya. Iyalah. Enggak klop lah. Iyalah. Kalau kata itu tuh apa ada pencipta lagu mah nggak klik dia bang. Kalau nggak cinta mah ya nggak klik. Kan ada lagu Usi. Iya kalau kata pecinta lagu mah ya? iya nggak klop. Sekarang udah klik nih. Insya Allah mudah-mudahan lah bang. Pokoknya tahun ini lah kalau misalkan gua tahun depan nggak misalkan nama yang baru misalkan ya berarti dia nggak mau tahun ini gitu aja udah. Gue sih tertarik sama kata-kata lo yang soal pembelajaran. Nah, jadi emang cinta ya harus belajar terus. Iya lah bang. Setiap hari belajar. Iyalah setiap hari. Belajar nerima. Iya. Belajar memahami. Iya. Belajar mengartikan kata terserah Iya. dari si cewek. Iya. Kata nggak apa-apa. Belajar arti kata nggak apa-apa. Iya. Wah itu. Belajar dari bahasa diamnya dia. Ya, itu gitu iya. ya. Kadang cewek kalau tanya Diem aja. Gak dikasih duit lo ambil. Iya kan? Iya kan ya? Iya. Diem. Duyung juga doyan dulu. Iya, set. Gak bisa lembar. Iya. Wah, parah. Iya, maruk bang. Jangan mendompet-dompet sama ATM buras udah. Iya. Tangannya cuma selembar. Iya, cewek mah kadang. Berarti lebih jahat dari setan. Gitu bang. intinya belajar. Belajar. Setiap hari belajar untuk bisa sampai pada titik mencintai. Iya. Ya kan? Kalau malah menurut gua harus kita terus belajar sampai titik dimana kita bisa nerima. Oke. Kalau buat gua. Itu ya. Gitu, iya. Thank you Wan. Siap bang? Keren. Bang Gilang. Terima kasih Everlove. Semoga kita bisa menebar cinta ke seluruh alam. Amin. Anjing, gak hebat gue. Alam mana aja lah. Alam dukun juga boleh lah. Sembur. Iya, sembur ya. Iya kan? Pokoknya ke seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi lah. Amin. Gitu. Amin. Pokoknya lu wajib dengerin, tonton Everlove everyday. Karena di situ lu akan menemukan arti sebuah cinta yang sesungguhnya. Anjay. Iya, gaya banget gua. Dan tahu arti cinta yang bohongan juga. Iya, pokoknya lu Karena banyak orang keceplosan di sini. iya, pokoknya lu tonton terus dah tuh. Jangan lu skip, jangan lu tinggalin, Yes. lu pantengin terus Everlove karena di situ banyak ilmu tentang cinta. Wah, elah, guru kali. Seru banget bener ngobrol sama Bang Oki ya. Iya, Intinya ya itu tadi, belajar. belajar. Mencinta itu adalah belajar. Setiap hari lo belajar dengan orang yang nanti bakal hidup sama lo selamanya. Iya, 24 jam full tuh. Ya. Gue Gilasan bersama Bang Oki. Oke, das. Oki Das Das. This is Everlove. Pokoknya love dulu.